efektif. Dan jangan diintip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan saya Aureliana Surya Pranita dengan NIM 2405036026 dari program studi pendidikan fisika. Sini saya akan tugas video bahasa Indonesia yang berjudul kalimat efektif dan paragraf efektif. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu paragraf efektif dan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan ide atau informasi dengan jelas dan tepat tanpa kebingungan. Berikut adalah beberapa ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, jelas dan padat. Kalimat harus menyampaikan pesan dengan jelas dan tidak bertele-tele, dengan menghindari kata-kata yang tidak perlu. Yang kedua, strukturnya yang tepat. Kalimat harus memiliki struktur yang benar dengan subjek, predikat, objek yang jelas. Yang ketiga, kesesuaian konteks. Kalimat harus sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Keempat, kebahasaan yang benar. Kalimat harus mengikuti aturan tata bahasa dan ejaan yang benar. Yang kelima, tegas dan spesifik. Gunakan kata-kata yang spesifik dan tegas untuk menghindari ambiguitas. Contoh dari kalimat efektif adalah, saya akan menghadiri rapat besok pagi. Kalimat itu jelas, spesifik, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya ada paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang menyajikan ide atau informasi secara terorganisir dan koheren, sehingga pembaca mudah memahami isi paragraf tersebut. Berikut adalah ciri-ciri paragraf efektif. Yang pertama, kalimat utama yang jelas. Paragraf harus memiliki satu kalimat utama yang menyatakan ide pokok dari paragraf tersebut. Yang kedua, kalimat pendukung. Kalimat-kalimat pendukung harus memberikan detail, contoh, atau penjelasan yang memperjelas atau mendukung kalimat utama. Yang ketiga, keterpaduan. Semua kalimat dalam paragraf harus saling berhubungan dan mendukung ide utama dengan baik. Yang keempat, ada koherensi. Paragraf harus memiliki alur yang logis dan mudah diikuti dengan transisi yang halus antara kalimat. Yang kelima, ada kepaduan. Paragraf harus fokus pada satu ide atau topik utama dengan tidak melompat ke topik lain tanpa peralihan yang jelas. Contoh dari paragraf efektif adalah, perawatan kesehatan mental sangat penting untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Stres yang berkepanjangan dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang, menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, bahkan depresi. Oleh karena itu, penting untuk mencari dukungan profesional jika merasa tertekan. Terapi dan konseling dapat membantu individu mengatasi stres dan mengembangkan strategi coping yang efektif. Dalam paragraf ini, kalimat utama tentang pentingnya perawatan kesehatan mental diperkuat oleh kalimat-kalimat pendukung yang menjelaskan dampak stres dan solusi yang terjadi. Paragraf ini koheren dan terfokus pada topik kesehatan mental. Sekian video singkat saya mengenai kalimat efektif dan paragraf efektif. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.